Thursday night. We begin tonight with a significant cyber attack taking place across the nation and around the world. Aksi peretasan di era yang serba internet bisa menghambat aktivitas masyarakat dan menjadi momok bagi para pengguna media sosial. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan layaknya sebuah tradisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Rizky Praputra dengan NIM 22085611035. Sebelumnya, kalian sudah melihat cuplikan di mana berbagai belahan dunia atau berbagai negara mengalami satu permasalahan sama. Ya, benar. Itu adalah keamanan jaringan. Di mana sistem-sistem mereka tersebut telah diobrak-abrik oleh peretas dengan tujuan untuk mengambil data penting dari negara tersebut dan dijual ke situs-situs tertentu. Mungkin salah satu situs yang saya ketahui adalah Deep Web. Dan di negara kita sendiri juga, di Indonesia, telah banyak juga mengalami peretasan-peretasan serupa. Misalkan salah satu beritanya yang dimuat di BBC Indonesia tentang BSI, Bank Syariah Islam, diduga terkena serangan cyber, dan juga berita di CNN Indonesia yang dimana Republik Indonesia sendiri dihantam oleh 700 juta serangan cyber di tahun 2022 dengan modus pemerasan domain. Dan juga masih banyak berita lainnya. Dan menurut Badan BSSN negara kita sendiri, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, adanya lebih dari 1,6 miliar serangan cyber yang terjadi. Untuk informasi lebih lanjutnya, mungkin kalian bisa dicek di tautan berikut ini. Nah, jadi untuk menangani kasus ini, ada satu solusi dari berbagai banyaknya solusi yang didapat, yaitu menggunakan salah satu teknologi keamanan jaringan. Ya, benar, yaitu adalah IPS. IPS, Intrusion Prevention System, merupakan mendeteksi aktivitas atau ancaman intrusi dan mengelolanya tindakan responsif terhadap intrusi dan ancaman yang terdeteksi di seluruh jaringan. Nah, pengertian ini saya kutip dari jurnal Intervention Resistance System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) from Network Security. Nah, di sini juga terdapat sebuah gambar yang dimana adalah gambar pemetaan dari jaringannya, yang dimana sebelum data yang dikirim ke komponen network akan melalui beberapa tahap penyaringan, yang diantaranya akan melalui IPS terlebih dahulu, di mana di IPS ini akan diidentifikasi apakah ada aktivitas atau ancaman dari data tersebut. Jika dia sudah lolos, dia akan dia akan langsung ke arah firewall untuk dites kembali. Jika di firewall paket itu aman atau tidak ada ancaman atau paket itu dalam keadaan utuh, tidak disusupi apapun, dia akan baru sampai di komponen network dan baru bisa diakses oleh employee-nya. Nah, fakta unik dari IPS itu sendiri juga, ternyata di IPS ini tidak mengidentifikasi aktivitas atau ancaman intrusi. Dia juga dapat menghapus atau menghilangkan atau mendrop suatu paket data atau jaringan yang bersifat berisi ancaman atau aktivitas yang mencurigakan. Dia akan menghilangkan itu, akan mendrop jaringan tersebut agar tidak langsung sampai ke tempat tujuan paket tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian di IPS sendiri juga terdapat fungsi-fungsinya. Fungsi IPS atau Intrusion Prevention System yang pertama ada mendeteksi adanya ancaman pada jaringan. IPS ini akan memantau lalu lintas jaringan dan mencari aktivitas atau peristiwa yang berpotensi merusak atau mengganggu jaringan. Yang kedua, ada mendeteksi anomali pada paket dan lalu lintas jaringan. Nah, IPS akan memantau lalu lintas jaringan untuk mencari pola atau aktivitas yang tidak biasa atau kurang biasa. Yang kemudian ada monitoring dan mengidentifikasi ancaman pada jaringan. Kemudian ada menganalisa paket HTTP dan HTTP string. Kemudian ada menganalisa paket TCP dan UDP. Dan yang terakhir, memblokir ancaman pada jaringan dan merekam dalam bentuk file log serta melaporkan tindakan kepada administrasi. Nah, materi ini atau fungsi-fungsi ini saya kutip dari sebuah website yaitu medium.com. Nah, di IPS itu sendiri juga yang disebutkan tadi fungsi bagian terakhir ini mempunyai keunikan lagi, yaitu keunikan yang kedua, di mana IPS ini tidak hanya mendeteksi dan juga tidak hanya menghapus jaringan atau mengedrop jaringan saja, tetapi IPS ini akan merekam atau menyimpan seperti history
riwayat atau riwayat penyerangan yang terjadi di suatu sistem jaringan tersebut. Nah, dari data tersebut akan dikirimkan langsung ke administrator jaringannya. Jadinya si administrator ini punya historis penyerangan dari luar agar dapat melakukan pembaruan untuk memperbarui sistem dari IPS itu sendiri. Kemudian ada pun juga cara kerja Intrusive Privilege System atau IPS ini. Nah, cara kerjanya dia itu adalah melindungi sistem komputer dengan mendeteksi serangan dan menghentikannya. Pada perangkat IPS ini terdapat database. Nah, ini juga keunikannya dia itu mempunyai database. Nah, database ini di mana itu adanya data-data normal atau data-data yang seharusnya kriteria-kriteria dari paket data atau paket jaringan-jaringan tersebut. Nah, jika paket-paket ini tidak sesuai dengan database yang terdapat dari IPS tersebut, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah suatu ancaman atau yang disebut dengan yang tadi, yaitu anomali. Nah, jika anomali ini terdeteksi, IPS ini akan menghapus atau mereset anomali ini atau mendrop anomali ini agar tidak terdapat di jalur data dari jaringan tersebut. Dan dia akan meng-clear port yang terhubung dengan anomali tersebut. Nah, kalian bisa membaca pengertiannya seperti yang dilihat ini, itu adalah yang saya sampaikan adalah garis besarnya saja, seperti itu. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ini, yang di bagian lingkar 2 yang isi garis-garis itu adalah merupakan IPS. Sebelum dia masuk ke dalam jaringan kita, atau misalnya kita anggapnya sebuah database kita, atau perangkat elektronik kita, data itu akan melewati IPS. Nah, dari IPS ini akan ke firewall. Dari firewall ini jika IPS dia aman, dia akan ke firewall aman. Tetap dia akan membelah dirinya menjadi dua lagi. Tetapi untuk memastikan keamanannya lebih aman lagi, dia akan dicek lagi di bagian perangkat IPS tersebut lagi. Sebelum dia ke bagian perangkat si penggunanya atau si usernya. Dan juga sebelum dia ke database-nya. Seperti itu. Nah, materi ini juga saya dapatkan dari website tersebut adalah medium.com dan website di bawahnya itu. Nah, itulah tadi penjelasan atau fakta unik atau solusi yang dapat kita berikan tentang atau permasalahan keamanan jaringan yang terjadi yang di awal tadi sudah kita sebutkan. Dengan adanya solusi penggunaan teknologi jaringan keamanan IPS atau Intrusive Privilege System ini diharapkan dapat mampu membantu seluruh negara untuk menanggulangi keamanan jaringan mereka dari peretas-peretas dan diharapkan dapat menekan risiko terjadinya serangan atau pembobolan data itu sendiri. Selain itu, dengan adanya sistem IPS ini atau teknologi keamanan jaringan ini sangat-sangat diharapkan dapat mewujudkan salah satu Sustainable Development atau salah satu dari SDGs yang dimana ini merupakan tujuan dari agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan di masa depan. Nah, dikarenakan itu, keamanan data dan privasi ini sendiri adalah aspek penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya di bagian ke-19, yang fokus pada promosi perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Dalam era digital saat ini, perlindungan data privasi individu menjadi semakin penting. Keamanan data melibatkan perlindungan data dari akses pengguna, mengungkapkan gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Sementara itu, privasi berkaitan dengan individu untuk mengontrol, mengumpulkan, dan menggunakan informasi pribadi mereka. Dengan meningkatkan keamanan data privasi, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai, di mana setiap individu merasa aman dan dilindungi. Dan kemudian, semoga fitur atau kedepannya, atau masa depan dari teknologi ini, kemungkinan besar dia akan terus berkembang. Yang dimana di era sekarang sudah ada namanya teknologi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang dimana ini sangat-sangat memungkinkan di masa depan nanti teknologi keamanan jaringan IPS atau Intrusive Privilege System ini akan digabungkan dengan teknologi AI. Yang dimana IPS ini memungkinkan akan menambahkan fitur baru, yaitu dimana IPS ini akan bisa mempelajari serangan dari luar jika serangan itu berhasil membobol sistem, dan dia akan mempelajari ancaman tersebut dan memperbaiki dirinya sendiri dan memperkuat dirinya sendiri untuk mengatasi ancaman yang sama berulang kali seperti itu terus menerus. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi ada berkelimpungan atau berbelit-belitnya saya mempresentasikan atau mengucapkan presentasi ini. Ini bukan presentasi, yang jelas mengucapkan materi ini. Saya ucapkan terima kasih.
Sekian, terima kasih.